Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang mungkin kalau Anda baca dari judulnya saja akan menyebabkan misleading atau sesuatu yang ditangkap bukan seperti yang dikehendaki gitu. Misleading. Kenapa? Pasti banyak orang yang marah gitu ya. Ketika saya bilang dan saya tulis di judul video ini, Yesus bisa berbuat dosa. Pasti itu banyak yang marah. Iya dong. Pasti. Loh, Bapak ini orang Kristen. Bapak ini pendeta. Masa bilang Yesus bisa berbuat dosa? Kan kita tahu selama ini bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Bapak belajar teologi di mana sih gitu ya? Kok bisa bilang Yesus bisa berbuat dosa? Oleh karena itu, sabar dulu ya. Dengarkan bahasa yang saya pakai, diksinya dengan cermat. Saya tidak bilang Yesus pernah berbuat dosa. Saya bilang Yesus bisa berbuat dosa. Itu sama halnya seperti kalau saya bilang saya bisa marah loh. Saya bisa marah. Tetapi belum tentu saya marah kan? Jadi jangan jangan terlalu cepat mengumbar amarah dulu, dengarkan dulu ya. Maka dari itu topik ini menurut saya menarik. Oleh karena itu saya beri judul Yesus bisa berbuat dosa. Jadi dengarkan dulu. Kenapa saya bilang Yesus bisa berbuat dosa? Saya tidak bilang Tuhan Yesus loh. Ingat loh, ketika Yesus pertama kali diutus ke dunia yang lahir dari darah Maria tanpa hubungan suami istri dengan Yusuf, dia lahir sebagai manusia. Ya kan? Gini aja deh. Kita lihat ayatnya supaya jangan dibilang Pak Chandra itu pengertiannya sendiri. Mana ayatnya? Oke, kita lihat dulu ya. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Di sini kalau Anda baca di Filipi 2 ayat 7 dan 8, bunyinya demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yaitu Yesus ini ya, sebagai manusia nih ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi meskipun dia anak Allah, ketika dia di dunia, sebelum naik ke surga lagi menjadi Tuhan kita, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba seperti kita. Menjadi sama dengan manusia. Kalau dikatakan menjadi sama dengan manusia, seperti kita manusia bisa buat dosa nggak? Bisa, bahkan sering kali ya. Jadi kalau ayatnya saja bilang menjadi sama dengan manusia, artinya ya sama. Kalau nggak percuma dong ayatnya ditulis menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Bisa berbuat dosa. Mohon maaf ya. Ketika saya mengatakan bisa berbuat dosa, bukan berarti saya merendahkan Yesus. Justru saya memberi nilai tinggi kepada Yesus. Kenapa? Tunggu dulu. Ikuti ini, jangan di-skip ya. 8, saya ulangi lagi. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya kan dia mengosongkan diri. Keilahiannya ditinggalkan dulu nih. Dia mau memberi contoh nih, saya juga manusia sekarang ini. Sehingga ketika kita bilang kamu harus serupa Kristus baru bisa dibilang Kristen. Nah, tirulah Yesus ketika dia jadi manusia. Oke? Nah, kalau dia ketika jadi manusia dibikin kebal, tidak bisa berbuat dosa,
maka perintah harus menjadi seperti Kristus, boleh kita bilang omong kosong. Karena kenapa? Lah dia kan tidak bisa berbuat dosa. Saya kan manusia bisa berbuat dosa. Mana mungkin saya harus serupa Kristus? Lah justru ayat ini menegaskan bahwa ia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya tidak ada yang istimewa ketika dia jadi manusia. Sudah mulai nangkep? Sekali lagi ya, ayat 8 saya ulangi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, inilah contoh yang diberikan oleh Yesus kepada kita untuk taat sampai mati. Dan dalam kasusnya Yesus, dia sampai mati di kayu salib. Oke, itu ayat yang pertama. Kita lihat lagi ayat berikutnya ya. Ini menarik. Kemudian, kalau kita lihat di Ibrani 2 ayat 17, Ibrani 2 ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya kan manusia. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jelas. Maka dalam segala hal, kemampuan berbuat dosa, kemampuan berbuat baik, kemampuan marah, kemampuan menangis, kemampuan lapar. Dalam segala hal, ia harus disamakan. Jadi salah saya di mana ya kalau saya bilang Yesus bisa berbuat dosa? Sama juga kalau saya bilang Yesus bisa haus. Yesus bisa lapar. Nggak salah dong. Justru saya mau menegaskan bahwa ayat ini benar dalam segala hal. Segala hal loh, lapar, haus, bisa menangis, bisa ngantuk. Siapa bilang Yesus tidak bisa mengantuk? Siapa bilang ketika dia berpuasa dia tidak haus? Hauslah. Siapa bilang dia ketika berpuasa tidak lapar? Laparlah, karena dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya yang manusia. Mulai tambah jelas lagi ya. Jadi jangan marah dulu ya. Tambah nih ayatnya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, maksudnya Tuhan Yesus ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita dalam melawan dosa itu berat sekali. Sebaliknya, sama dengan kita. Sama dengan kita. Gak ada istimewanya ketika Yesus mengosongkan diri menjadi anak manusia. Sama seperti kita. Ia telah dicobai. Jadi kita kan juga sering dicobai. Bahkan setiap hari kita menghadapi cobaan-cobaan. Jadi sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Jadi jangan bilang ayat Ibrani 4 ayat 15 ini menegaskan bahwa Yesus tidak bisa berbuat dosa. Bisa dia dicobai oleh iblis, tapi dia tidak tunduk sama iblis. Lah kalau Tuhan Yesus sudah pasti tidak bisa berbuat dosa, maka iblis nggak usah capek-capek mencobai Tuhan Yesus. Ya dong, iblis pinter juga. Lah ini nggak bakal jatuh dia dalam cobaan, ngapain kita cobai? Ya dong, karena Tuhan Yesus punya potensi berbuat dosa, maka dia dicobai. Disitulah dia lulus. Lah kalau dia sejak awal tidak bisa berbuat dosa, maka cobaan yang dilakukan terhadap Yesus dan dilalui itu seperti itu dong, seperti sandiwara. Iya dong, sudah tahu tidak bisa berbuat dosa, tapi dicobai. Justru dia bisa berbuat dosa dan dia dicobai dan dia tidak berbuat dosa. Disitulah kualitas Yesus yang harus kita tiru. Jadi sekali lagi ya, menyatakan bahwa Yesus bisa berbuat dosa justru bukan merendahkannya. Justru kita harus bilang hebat nih Yesus nih. Disamakan seperti manusia tapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Berat itu. Berbuat dosa kan nikmat. Ya kan? Jadi keputusan Yesus untuk tidak berbuat dosa meski dia bisa berbuat dosa itu hebat. Nah, Anda juga harusnya sama seperti Yesus. Manusia kan bisa berbuat dosa pasti.
tetapi harus memilih untuk tidak berbuat dosa. Barulah Anda menjadi murid Kristus. Itu maksudnya menyatakan Yesus bisa berbuat dosa, justru untuk menempatkan posisinya yang harus kita tiru. Kalau Yesus tidak berbuat dosa, terus kita disuruh serupa dengan dia, kita ketawa dong. Nggak mungkin orang dia dari awalnya tidak bisa berbuat dosa, kok sekarang saya disuruh menjadi serupa Kristus. Itu bercanda. Kan begitu. Justru karena dia bisa berbuat dosa, tetapi memilih untuk tidak berbuat dosa, disitulah kehebatan seorang Yesus ketika menjadi seorang manusia. Mulai tambah jelas ya. Tambah lagi. Jadi saya tidak hanya berbicara berdasarkan pengertian saya, berdasarkan Alkitab. Lagi ya, Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Nah, jadi ketika dia mengosongkan diri menjadi manusia, dan dia dicobai terus kan. Terus dicobai. Tapi meski dia bisa berbuat dosa, dia memilih untuk tidak berbuat dosa kan. Nah, disitulah dia mencapai kesempurnaannya. Jadi ketika manusia dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, bukan hal yang mustahil. Karena kenapa? Sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa dan kita disuruh sempurna seperti Bapa di surga, kita akan bilang bullshit. Karena Yesus memang diciptakan tidak bisa berbuat dosa. Jadi bagaimana mungkin saya sempurna seperti Yesus? Justru di sini dicontohkan bahwa dia akhirnya mencapai kesempurnaannya. Ibrani 5 ayat 9 yang bilang. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Artinya sebelumnya dia belum sempurna. Aduh, bahasa Indonesia ini terjemahannya bagus. Setelah ia mencapai kesempurnaan, baru ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Artinya, kalau dia tidak mencapai kesempurnaannya, kalau dia gagal mencapai kesempurnaannya, kalau dia jatuh ketika dicoba iblis, dia tidak bisa menjadi pokok keselamatan yang abadi. Mulai tambah jelas? Mulai tambah jelas? Masih mau marah sama saya kalau saya bilang Yesus bisa berbuat dosa? Bisa berbuat dosa tetapi memilih untuk tidak berbuat dosa. Sederhana. Justru saya meninggikan posisi Tuhan Yesus. Menaruh Tuhan Yesus di posisinya yang tinggi, yang hebat. Meski bisa berbuat dosa, tapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Jelas ya? Asik nih. Nah, terakhir. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku ya ini Tuhan lah. Ya. Lah, kalau Tuhan dari awal sejak dia ada di dunia tidak bisa berbuat dosa sehingga dia mampu jadi kudus, maka ayat ini menjadi ayat mainan. Bagaimana mungkin Pak kita jadi kudus seperti Yesus kudus? Lah orang Yesus lahir langsung tidak bisa berbuat dosa. Kita kan manusia, ada darah dan daging. Sama dia punya darah dan daging. Dalam segala hal disamakan seperti manusia. Jadi perintah 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mungkin kalau Anda mau meniru kehidupan Yesus. Yang mana yang dia bisa berbuat dosa tetapi memilih untuk tidak berbuat dosa. Impossible Pak. Justru possible karena Yesus sudah mencontohkan. Itu berat, betul berat. Anda nggak tahu kan perjuangan Tuhan Yesus? Sehingga ia mencapai kesempurnaannya. Maka dari itu ayat-ayat tadi jelas ya, menjelaskan bahwa perintah untuk menjadi kudus seperti Yesus kudus itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Tergantung Anda mau bayar harga nggak? Mau hidup kudus nggak setiap hari? Taat nggak sampai mati? Ya kan? Jadi kalau sekali lagi orang mengajarkan bahwa Yesus tidak bisa berbuat dosa, justru itu merendahkan Tuhan Yesus. Ya tentu saja Tuhan Yesus menang lawan iblis. Karena dia kan tidak bisa berbuat dosa. Kalau saya kan manusia, ya sudahlah. Ya, berbuat dosa lagi. Makanya gagal terus. Justru filosofi
Yang mengatakan Yesus bisa berbuat dosa, tetapi memilih untuk tidak berbuat dosa, itu menempatkan manusia juga pada posisi yang sama seperti Yesus untuk mencapai kesempurnaannya. Bayar harga untuk tidak melakukan dosa. Oke? Semoga ini mencerdaskan Anda semua dan mencerahkan Anda. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh lebih cerdas dan tercerahkan. Shalom.